Di mana ayatnya? Ayatnya mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalla, dan telah menghalalkan. Siapa Allahu Allah al-bai'a, kepada jual beli. Wa harrama, dan telah mengharamkan. Siapa Allah ar-riba, kepada riba. Kemarin yang disebut riba itu ialah az-ziyadatu fil muamalati bin nuqud wal mat'umat fil qadari awil ajali. Yang disebut riba itu ialah az-ziyadah fil muamalati bin nuqud, tambahan di dalam muamalah jual beli, transaksi bin nuqud, transaksi duit, transaksi uang, transaksi barang, wal mat'umat, dan makanan-makanan. Bil qadari, di dalam ukuran, awil ajali, atau waktu atau ketentuan. Tadi saya sampaikan, jual kalau beli tunai sekian, kalau ngutang sekian. Jangka waktu 1 tahun, kreditnya lebihnya sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, 4 tahun sekian, 5 tahun sekian. Itu riba namanya. Riba. Nah, ini perbankan kita udah pakai cara-cara seperti itu secara riba. Ini bahaya. Kalau orang Islam, orang yang beriman, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan konsekuensinya ayat yang sebelumnya menjelaskan orang yang selalu
ada di dalam ekonomi riba, nanti di alam kuburnya tidak akan bisa bangun. Begitu bumi ini, dunia ini hancur, terus kemudian diganti dengan kehidupan atau alam akhirat, manusia akan dibangunkan dari kubur menghadap sang ilahi, dikumpulkan semua manusia dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir hidup pada waktu itu, dibangunkan manusia. Orang yang berkecimpung di dalam riba, ekonomi riba, jual beli riba, tidak akan bisa bangun. Tidak bisa bangun. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal masjid. Mereka tidak bisa bangun kecuali, mereka tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang disentuh, disambar oleh setan. Seperti orang yang kesurupan, orang yang keder, orang yang bingung harus kemana. Apalagi kalau bicara masalah korupsi. Bicara korupsi, misalkan seorang korupsi duit hasil korupsinya dibelikan sama sawah atau dibelikan sama mobil, begitu bangun dari kubur itu terus kemudian dikumpulkan oleh Allah, dipanggil ke padang mahsyar untuk diadili apakah ini masuk neraka atau masuk surga, apa ini masuk surga naim atau masuk neraka jahanam. Mobilnya hasil korupsi yang dibelikan sama mobilnya itu harus dipikul. Kalau di Cianjur dipikul ke tengah-tengah dunia, ke padang mahsyar. Bayangkan. Apa yang akan terjadi di situ? Apa yang akan terjadi? Apa yang mereka rasakan nanti? Dan itu sudah pasti kita akan bertemu dengan alam kubur. Pasti. Semuanya makhluk hidup, manusia akan bertemu dengan alam kubur. Semuanya makhluk hidup. Cuman selain daripada manusia, kambing, binatang yang lain, itu hidup, dihidupkan kembali untuk membalas pada waktu di dunia semasa hidupnya telah disakiti oleh sesama makhluk, jenis makhluk. Misalkan ayam dengan ayam, kambing dengan kambing, misalkan ayam jago dan patok. Kalau ayam kan ketemu jago sama jago suka berantem kan. Pernah dipatok di dunia. Nanti begitu mati dibangunkan di alam kuburnya nanti begitu kiamat. Dibangunkan. Setelah dibangunkan nyari. Dulu gua pernah disakiti. Nah, dicari tuh udah ketemu dipatok lagi. Kalau waktu di dunia dipatoknya 10, dia dipatok 10 kali. Udah matok 10 kali udah mati. Yang udah dipatok juga langsung mati. Atau misalkan si Odin kerjanya waktu di dunia itu ngadu ayam, punya ayam jago, aduin. Bawa ngadu. Ya, memang nggak salah katanya.
Da ieu mah hayam adu aing ngaran teh hayam adu jadi kudu diadukeun. Heeh. Memang sia teh salah tapi Allah murka. Bagaimana? Begitu nanti di alam kubur, di alam akhirat, hayam itu bangun. Dibangunkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk hidup akan dibangunkan. Begitu bangun, nyari si Odin. Aing sok diadukeun eta si Odin. Cari si Odin. Misalkan dia itu pernah dipatok 100 kali, si Odin dicari. Nah, sia cek hayam. Sia din aing baheula sok diadukeun ku sia. Dipatokin itu alanya. Kalau matanya pernah dipatok, matanya yang dipatok. Mata si Odin patok. Puak. Puak. Kalau udah 100 kali udah ayam mati. Ayam mati lagi. Itu begitu hukum. Aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berkecimpung, orang yang mengelola, orang yang berekonomi, usaha secara riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kuburnya akan bangun sebagaimana orang yang bangun tersentuh oleh setan, kesurupan. Orang kesurupan mana? Kalau bahkan Al-Baqarah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ibarat orang yang mabok. Begitu bangun orang mabok, wah. Cara kamarin bebeyeng mabok kata. Sipati mangajadau kita digebugan kita jelema mabok. Seperti orang yang mabok. Begitu bangun di kubur seperti orang yang mabok. Kalau ayat ini menerangkan orang yang bangun di kubur mereka tidak bisa bangun illa kama yakumul ladina yatakhabbatuhu as-syaitan minal masih seperti orang yang kesurupan, kemasukan setan, kadang tidak tahu jalan. Kalau orang yang baik langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa siapa amalnya, amal baiknya. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah-surah yang lain dijelaskan bagaikan digiring oleh api. Begitu bangun di kubur digiring oleh api. Wah. Matahari satu tumbak. Matahari satu tumbak. Matahari satu tumbak. Nah inilah apa namanya, makanya Allah menghalalkan kepada jual beli dengan idhar, dengan jelas, dengan akad, mengharamkan jual beli secara gelap, riba. Seperti punya padi baru aja nongol belum berbuah, udah dijual, akadnya itu dosa riba. Akadnya itu riba. Tidak boleh seperti itu. Karena belum tahu hasilnya kayak apa. Kenapa riba? Karena akan timbul apa? Penyesalan di antara kedua belah pihak. Contoh misalkan sawah ayo 1 hektar sabaraha beli ku aing 100 juta bayar jadi diala we parena teh. Begitu diala teh jadi 100 juta dengan 80 juta rugi 10 juta jadol teh aing. Rugi aing ngaborong si anu. Nah itu yang metak jadi haramnya itu. Al-hukmu yadullu ala illah. Hukum itu ialah menunjukkan terhadap illatnya. Itu illat, penyakit yang menjadi kenapa
jual beli itu harus idhar. Haram. Atau sebaliknya, misalkan seseorang si A menjual pare 1 hektar, jual 1 hektar. Sabaraha eta dijual orang mah hayang 120 juta. Oh, pas begitu dibayar 120 juta, kemudian dipotong eta padi, terus dibawa ditimbang, dijual lagi jadi 130 juta. Jadul teh untungna gede aing hanya kalau dijual murah-murah. Nah, itu yang menjadi kenapa haram. Kenapa dosa? Kalau jual beli itu yang menimbulkan ridha birridha. Senang sesama senang, itu yang benar. Itu ketentuan Allah. Makanya Allah wa halallahu al-bai'a. Nah, kemudian bagaimana manakala ada orang seperti itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kemudian dikasih tahu oleh Allah bagaimana paman nangka bermula barang siapa ja'ahu